Saat ini kami telah terhubung dengan relawan Maimunah Center di Gaza, Fikri Rofihul Haq. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jordania. Mas Fikri, bisa diceritakan update situasi saat ini di sana seperti apa? Kemudian distribusi bantuan dan akses mana saja yang memang saat ini masih diblokir? Ya baik, kita turut berduka cita atas kejadian kemarin di mana pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 di mana Israel lagi-lagi menargetkan bangunan rumah sakit rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan, dan mereka menargetkan sejumlah jurnalis. Terdapat 5 jurnalis yang ditargetkan oleh Israel dan juga kru pertahanan sipil yang sedang melakukan evakuasi warga yang dievakuasi oleh pertahanan sipil di rumah sakit tersebut. Namun naasnya Israel justru membom rumah sakit tersebut sehingga terdapat lebih dari 21 warga syahid, termasuk 5 jurnalis warga Gaza yang ada di Palestina. Dan ini juga menambah angka dari jurnalis, yaitu terdapat 245 jurnalis totalnya yang meninggal akibat serangan Israel sejak 7 Oktober yang lalu. Dan kita tahu bahwa rumah sakit adalah tempat para pasien dirawat dan juga tempat para korban dilarikan ke rumah sakit. Namun Israel sejak 7 Oktober sampai saat ini lebih dari 700 hari genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, yaitu mereka selalu menargetkan sejumlah rumah sakit, masuk juga rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, yang saat ini informasinya bahwa rumah sakit Indonesia yang ada di kota Betlahiyah, Jalur Gaza bagian utara pun lumpuh total akibat penyerbuan yang dilakukan oleh pihak Israel. Sementara bantuan-bantuan juga masih terus diblokir oleh pihak Israel melalui darat, sehingga kemarin alhamdulillah Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara pada 17 Agustus sampai pada beberapa pekan ke depan, sehingga alhamdulillah masyarakat Indonesia, masyarakat Gaza maksud saya, masyarakat Gaza yang ada di Jalur Gaza, mereka bersukaria mendapatkan bantuan-bantuan kemanusiaan dari Indonesia melalui udara. Baik, Mas Fikri, informasi yang Anda dapatkan sementara di sana, bagaimana dengan operasional Rumah Sakit An-Nasir saat ini? Kemudian kondisi warga Gaza yang saat ini mengharapkan bantuan, satu-satunya distribusi hanyalah lewat udara, Mas Fikri. Ya baik, saat ini kondisi di seluruh rumah sakit sebenarnya mereka sangat minim adanya obat-obatan dan juga para tim medis, karena kita tahu bahwa dokter ataupun perawat dan lain sebagainya mereka juga menjadi target sasaran Israel, sehingga target sasaran Israel ini bukan hanya para jurnalis, melainkan juga para dokter spesialis, perawat, bahkan juga warga sipil yang menjadi target sasaran Israel, sehingga rumah sakit yang ada di Jalur Gaza saat ini mereka kekurangan tim medis. Ditambah lagi informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini relawan medis internasional saat ini dilarang untuk masuk ke Jalur Gaza, sehingga saat ini tidak ada relawan medis internasional yang ada di Jalur Gaza yang membantu para korban-korban, sehingga ini tentunya membutuhkan perawatan yang cukup intensif untuk para pasien-pasien, karena mereka kekurangan dokter, tim medis, dan juga tentunya kekurangan obat-obatan, karena banyak bantuan-bantuan medis maupun sembako itu dilarang masuk oleh pihak Israel untuk mendistribusikan mereka, untuk mendistribusikan bantuan tersebut di Jalur Gaza, sehingga mereka sangat kesulitan. Sehingga masyarakat Gaza pun mereka bertumpu pada bantuan-bantuan
dari udara, dan memang ada plus minusnya. Memang bantuan-bantuan dari udara ini plusnya yaitu ya mereka bisa mendapatkan bantuan melalui udara, tapi minusnya ada beberapa bantuan udara itu bahkan membuat sejumlah kematian dari masyarakat akibat tertimpa bantuan tersebut ataupun merusak tenda-tenda ataupun bangunan-bangunan yang ada di jalur Gaza. Baik, kalau untuk ancaman kelaparan yang memang saat ini melanda warga Gaza, khususnya anak-anak dan lansia di sana, apa upaya yang memang saat ini masih terus dilakukan, salah satunya oleh negara-negara di sekitar jalur Gaza? Ya, saat ini masyarakat Gaza dilanda kelaparan yang begitu dahsyat ya. Laporan yang kami terima bahwa ada 300 masyarakat Gaza yang meninggal akibat kelaparan ataupun malnutrisi. Bahkan setengah dari angka tersebut adalah anak-anak yang sangat disayangkan. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup sehingga mereka menderita malnutrisi yang akut, sehingga mereka banyak yang meninggal, dan juga banyak 1.700 lebih warga yang ada di distribusi bantuan juga mereka juga ditembaki oleh pihak Israel, sehingga 1.700 lebih warga Gaza juga ditembaki oleh Israel sehingga meninggal. Dan untuk pengupayaan masyarakat yang saat ini kelaparan, ya mereka hanya bertumpu pada bantuan-bantuan internasional ya, yang sampai saat ini internasional juga masih menekan kepada Israel bahwa untuk segera dibukanya pintu Rafah dan juga perbatasan antara Jordan dan juga Israel. Baik, baik. Kita harapkan agresi militer Israel di Gaza segera berakhir dan situasi di sana semakin membaik. Itu harapan kita semua. Terima kasih Mas Fikri sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Mas Fikri, sehat selalu Mas Fikri. Salam kami buat teman-teman di sana. Ribuan orang suarakan kampanye pro-Palestina di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia. Aksi yang bertajuk Malaysiaku Bersama Gaza dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam aksi damai itu, ribuan boneka beruang dipajang sebagai simbol anak-anak Gaza yang tewas oleh penyerangan Zionis Israel. Tanah kamu rampas, rumah kamu musnahkan, sekolah kamu robohkan, masjid kamu leburkan, malah gereja juga kamu hancurkan. Ini bukan manusia, ini haiwan. Di hadapan ribuan orang yang berkumpul di Lapangan Merdeka Kuala Lumpur, Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyerukan suara aksi solidaritas bertajuk Malaysiaku Bersama Gaza. Dalam orasinya, ia mengutuk keras pembunuhan terhadap anak-anak di jalur Gaza, penghancuran sekolah, dan tempat ibadah. Aksi damai ini diisi dengan berdoa bersama dan deklarasi Sumut Nusantara yang juga mengecam keras pembunuhan terhadap anak-anak di Gaza serta serangan ke rumah sakit Palestina. Selain itu, ribuan boneka pejuang dipajang sebagai simbol anak-anak Gaza yang tewas oleh penyerangan Zionis Israel. Kita dapat lihat apa yang berlaku hari ini, genosid yang besar-besaran ini adalah perkara yang sangat tak masuk akal dan tak sepatutnya kita benarkan. Jadi, saya menyeru pada semua orang Islam, orang bukan Islam dan semualah, kita tak perlu menjadi orang Islam untuk menyokong Palestin kerana cukuplah menjadi seorang manusia. Okey? Semoga Palestin akan bebas tak lama lagi. Okey? Free Palestine. Gelombang protes dunia ini muncul setelah Badan Pangan Global menyatakan Gaza menghadapi bencana kelaparan.